Bab 271, dikagumi ribuan orang. Saat misi itu muncul, Yi Tianyun tahu bahwa dia bisa mendapatkan banyak hadiah karena membantu Jiu Lingyun berkultivasi, dan dia juga bisa mengembangkan kemahiran rune ilahinya sepanjang jalan. Kakak Yi, apakah aku sudah melakukan yang benar sampai titik ini? Tanya Jiu Lingyun karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, sejauh ini kau benar. Sekarang, aku akan mengajarimu cara lain untuk mengukir rune yang lebih kuat, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Setelah mengajarkan beberapa teknik kepada Jiu Lingyun, Yi Tianyun sedikit terkejut. Ia tidak tahu bahwa Jiu Lingyun mampu memahami semua ajarannya, tetapi di saat yang sama, ia masih kesulitan menerapkan teori tersebut ke dalam praktik. Setelah satu putaran latihan, Yi Tianyun memberikan Jiu Lingyun sebuah kertas rune ilahi dan pukulan rune ilahi atas prestasinya sambil mengatakan bahwa di masa depan dia akan menjadi master rune ilahi dan dialah yang akan mengajari orang lain di masa mendatang. Kau serius ingin memberiku semua ini, kakak? Divine Rune Stroke ini sudah mencapai peringkat Soul Tool. Aku tidak bisa menerima benda seperti ini begitu saja, kata Jiu Lingyun, merasa ragu dengan hadiah itu. Tidak apa-apa, Lingyun. Kamu bisa mendapatkan semua itu. Jangan terlalu banyak berpikir dan teruslah berlatih. Kamu akan menjadi guru yang hebat di masa depan. Terima kasih banyak, kakak Yi. Aku akan menghargai jurus rune ilahi ini, dan aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapanmu. Aku akan membuatmu bangga di masa depan, katanya sambil menggenggam jurus rune ilahi barunya erat-erat. Jangan khawatir. Ayo kita buat lebih banyak rune ilahi ini, agar muridnya punya tempat lain untuk berkultivasi, kata Yi Tianyun sambil mulai membuat beberapa rune ilahi kelas 3. Jika apa yang ia bayangkan berhasil, aula itu akan menjadi tempat kultivasi yang lebih kuat daripada menara jiwa surgawi. Beberapa jam berlalu, mereka selesai memenuhi aula dengan begitu banyak Divine Rune kelas 3. Jiu Lingyun sudah kelelahan karena terus-menerus mengukir Divine Rune. Yi Tianyun merasa sedikit bangga dengan apa yang telah mereka capai, segera ingin mencoba mengaktifkan Divine Rune untuk menguji efeknya. Saat mereka mengaktifkan Divine Rune, tempat itu dengan cepat terisi dengan begitu banyak energi spiritual yang membuat Yi Tianyun puas melihatnya. Jiu Lingyun segera pamit dan berkata bahwa dia akan memberitahu muridnya tentang tempat kultivasi baru ini dan akan segera memperbolehkannya menggunakannya. Yi Tianyun tersenyum pada Jiu Lingyun dan membiarkannya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Yi Tianyun segera mulai mengukir lebih banyak rune ilahi untuk membuat ruang kultivasi lain seperti ini, sehingga ketika sekte giok surgawi memiliki lebih banyak murid di masa depan, akan ada banyak ruang untuk berkultivasi. Namun bukan itu saja, dengan ini, dia bisa meningkatkan Divine Rune Proficiency miliknya lebih cepat dan pasti ada alasannya. Tidak lama setelah itu, Yi Tianyun akhirnya mampu meningkatkan kemahiran rune ilahinya. Ding! Berhasil meningkatkan kemahiran rune ilahi ke tingkat master. Promosi berikutnya memerlukan 500.000 poin penguasaan. Dengan naik level, kecepatannya mengukir Divine Rune jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di saat yang sama, Jiu Lingyun telah kembali bersama banyak muridnya. Begitu mereka melihat Yi Tianyun mengukir Divine Rune di dinding, mereka semua terkejut melihat kecepatan Yi Tianyun. Wow, dia mengukir rune dengan sangat cepat. Apakah ini kekuatan tetua Yi? Kata semua murid dengan takjub. Ya, inilah kekuatan tetua Yi, master rune ilahi yang sesungguhnya. Beliau telah membuat ruangan ini untuk Anda kultivasi, semoga ruangan ini bermanfaat di masa depan, kata Jiu Lingyun penuh semangat. Murid itu terus menatap Yi Tianyun dengan kagum, dan tidak lama setelah itu, sebuah pemberitahuan baru muncul di benak Yi Tianyun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh gelar, dikagumi 1000 orang. Efek judul, meningkatkan nilai perintah menjadi 100. Nilai perintah digunakan untuk menentukan kemungkinan memerintah seseorang tanpa perlawanan apapun. Bab 272, Kualifikasi. Yi Tianyun tertarik dengan judul itu. Dengan judul itu, dia bisa membuat semua pidatonya lebih meyakinkan di telinga penonton. Adalah hal yang normal untuk menunjuk seseorang yang memiliki keterampilan komando tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan. Titik komando itu bekerja persis seperti itu. Pada dasarnya, dia dapat memengaruhi orang lain dengan sedikit atau tanpa usaha. Setelah menyelesaikan aula kultivasi lainnya, Yi Tianyun pergi ke array penerbangan agung. Ia segera memperbaiki array tersebut secara menyeluruh. Setelah beberapa jam, Yi Tianyun akhirnya memperbaiki semua Divine Rune luar di sekitar Flight Grade Array. Selanjutnya,
dia perlu memperbaiki rune ilahi. Di dalam ruangan, dia akhirnya menyadari ada 6 celah yang tampaknya digunakan untuk menahan sesuatu. Setelah menyelidiki beberapa kali, Yi Tianyun tahu bahwa ia perlu menaruh 6 batu roh giok besar di celah masing-masing. Batu roh giok ini tampaknya menjadi semacam sumber energi untuk arai besar penerbangan. Dia tahu bahwa jumlah batu roh giok itu akan mahal, tetapi setidaknya bukan tidak mungkin untuk menemukannya. Dia tahu bahwa Paviliun Bintang akan menyimpannya di gudang mereka untuk dijual. Tanpa basa-basi lagi, ia mulai memperbaiki setiap rune ilahi di dalam arai besar penerbangan. Pada saat yang sama, Xuan Tua datang ke sisi Yi Tianyun. "Tuan, apakah Anda ingin memperbaiki arai penerbangan besar ini?" tanya Xuan Tua dengan rasa ingin tahu. "Ya, aku tahu susunan ini membutuhkan Divine Rune Master tingkat Master yang berbeda. Tapi aku yakin aku telah mencapainya," kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Xuan Tua terkejut karena Yi Tianyun sudah bisa memperbaiki arai besar penerbangan. Ia minggir agar Yi Tianyun bisa fokus memperbaiki rune ilahi. Yi Tianyun segera mengaktifkan mata surgawinya, memungkinkannya melihat aliran rune ilahi dengan sangat jelas. Ia memperbaiki arai penerbangan agung dengan kecepatan luar biasa. Xuan Tua, di samping, merasa ngeri dengan kemampuan Yi Tianyun. Dia sudah menjadi master rune ilahi tingkat master di usia yang begitu muda. Beberapa hari telah berlalu, dan Yi Tianyun akhirnya berhasil memperbaiki semua rune ilahi di arai besar penerbangan. Yi Tianyun akhirnya bernapas lega. Memperbaiki arai besar itu sendirian adalah tugas yang sangat berat. Sekarang, Flight Grade Array bersinar dengan sangat indah, yang terlihat sangat berbeda dari sebelum diperbaiki. "Tuan, Anda benar-benar memperbaiki semuanya," kata Xuan Tua dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Apa? Kau pikir aku akan berbohong untuk ini?" kata Yi Tianyun sambil memutar matanya. "Ding! Berhasil memperbaiki semua arai di langit yang menenggelamkan reruntuhan kuno. Hadiah, 1 juta XP, 10.000 Divine Rune MP. Ding! Berhasil menyelesaikan tahap pertama misi utama, promosikan Istana Giok Surgawi menjadi Rumah Giok Surgawi, dan pindah ke benua perbatasan Surgawi. Kemajuan misi tahap berikutnya. Penggarap inti roh 1/5, penggarap kondensasi inti 6/50, penggarap pemurnian roh 80/600. Karena tuan rumah telah mencapai tahap transformasi inti, persyaratan misi telah dikurangi setengahnya. Kemajuan tahap berikutnya. Penggarap inti roh 1/3, penggarap kondensasi inti 6/25, penggarap pemurnian roh 80/300. Dia sedikit terkejut melihat persyaratan untuk tahap selanjutnya telah dikurangi setengahnya karena tingkat kultivasinya. Sekarang dia harus memikirkan cara untuk mempercepat kultivasi orang lain. Dia sedang memikirkan cara untuk memindahkan murid-murid yang dibutuhkan dari Heaven's Top Mansion ke Heavenly Jet Sec demi menyelesaikan misi itu. Bab 273, Membeli Batu Roh Giok. Yi Tianyun ingin sekali menemukan batu roh giok yang cocok dengan celah dinding itu. Dia pikir memindahkan Heaven Emerging Ancient Ruins sesegera mungkin pastilah diperlukan. Dia tahu situasinya akan kacau nantinya. Salah satu alasan mengapa dia perlu segera memindahkan Sekte Giok Surgawi ke benua perbatasan Surgawi adalah untuk menyelesaikan misi utamanya. Dia tahu bahwa begitu Sekte Giok Surgawi bergabung dengan Istana Puncak Surga, misinya akan langsung selesai. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Si Suiyun, karena dia akan kembali ke Heaven's Top Mansion untuk saat ini. Setelah itu, ia segera terbang kembali ke Heaven's Top Mansion, dan segera memeriksa apakah ada yang berbeda selama ia tidak ada. Yi Tianyun segera mencari Tetua Agung, dan begitu menemukannya, ia segera menanyakan kabar apapun saat Tetua Agung pergi. Sang Tetua Agung segera berkata, bahwa berita tentang hancurnya bangunan Kekaisaran Netherworld akhirnya menyebar ke seluruh benua bagaikan api yang berkobar-kobar. Sang Tetua Agung juga berkata bahwa semua orang kini takut kalau Kekaisaran Netherworld tidak akan puas karena belum menemukan pelakunya dan memutuskan untuk menghancurkan benua itu. Yi Tianyun cepat-cepat menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa berita itu akan menyebar dan fakta bahwa Yi Tianyun dan Tetua Agung tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka di depan umum. Sang Tetua Agung juga memberitahu Yi Tianyun bahwa Kekaisaran Netherworld sendiri saat ini sedang menyelidiki insiden Divine Rune Mansion. Mereka penasaran bagaimana faksi tingkat menengah seperti itu bisa dihancurkan dalam semalam. Yi Tianyun tersenyum kecil setelah mendengar berita itu.
Dia tahu bahwa Kekaisaran Netherworld tidak akan mencapai apapun selain jalan buntu dalam menyelidiki insiden Divine Rune Menshan. Yi Tianyun juga bertanya pada Tetua Agung tentang bagaimana keadaan di Heaven's Top Menshan. Sang Tetua Agung segera berkata, sejauh ini semuanya berjalan lancar, tidak ada lagi masalah yang melibatkan murid-murid. Dia juga mengatakan bahwa sumber daya yang mereka peroleh dari penghancuran Divine Rune Menshan dan Istana Kekaisaran Netherworld digunakan dan dijual sesedikit mungkin agar tidak menarik perhatian siapapun terhadap mereka. Namun Tetua Agung dengan sedikit menyesal mengakui bahwa tidak ada murid baru yang ingin bergabung dengan Menshan. Yi Tianyun hanya tersenyum pada Tetua Agung dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka akan mendapatkan murid baru segera setelah mereka menyelesaikan penggabungan faksi. Yi Tianyun memberitahu Tetua Agung tentang apa yang telah terjadi sejauh ini di Sekte Giok Surgawi beberapa hari yang lalu. Sang Tetua Agung menantikan penggabungan kedua faksi. Ia tahu bahwa dengan sistem baru, tempatnya akan lebih hidup dan pengikutnya akan lebih beragam. Setelah mendengar dan mengatakan hal-hal yang dibutuhkannya, Yi Tianyun minta diri karena dia harus membeli sesuatu dari Star Pavilion. Dia segera pergi dan menuju ke arah Pavilion Bintang. Dia harus mendapatkan batu roh giok untuk menyelesaikan rencananya. Ia tak lupa mengenakan topeng 1000 wajah agar tak mudah dikenali di sepanjang perjalanan. Begitu tiba di Pavilion Bintang, seorang wanita cantik menyambutnya sambil bertanya apakah dia butuh bantuan untuk menemukan sesuatu. Yi Tianyun segera menyampaikan niatnya untuk membeli batu roh giok besar dalam jumlah yang cukup banyak. Perkataan Yi Tianyun membuat wanita itu sangat gembira. Dia bertanya berapa besar yang diinginkan Yi Tianyun. Yi Tianyun tahu bahwa wanita itu akan diberi komisi berdasarkan persentase penjualannya. Jadi, ketika mendengar seseorang akan membeli sesuatu yang begitu mahal, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Yi Tianyun berkata bahwa ia membutuhkan selusin batu roh giok sekitar 100 pon. Wanita itu terkejut mendengar perkataan Yi Tianyun. Dia segera meminta maaf kepada Yi Tianyun karena mereka tidak memiliki batu roh giok sebesar itu. Dia mengatakan bahwa batu terbesar yang dimiliki Star Pavilion adalah 30 pon. Yi Tianyun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pavilion sebesar itu tidak memiliki batu roh giok yang dia butuhkan. Maka, ia memutuskan untuk bertanya lagi kepada wanita itu untuk memastikan apakah mereka memang tidak memiliki batu yang dicarinya. Dia meminta maaf sekali lagi dan mengatakan bahwa 30 pon itu sudah merupakan berat terbesar yang dapat ditemukannya. Yi Tianyun berkata dia tidak tertarik membeli batu roh giok kecil dan memutuskan untuk segera pergi. Namun, saat dia sudah setengah jalan menuju pintu keluar, seorang wanita baru keluar dan menyuruh Yi Tianyun untuk menunggu. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa batu roh giok yang dicari Yi Tianyun mungkin dapat ditemukan di rumah lelang. Dia mendengar bahwa mereka akan melelang batu roh giok seberat 200 pon di sana. Yi Tianyun sangat gembira mendengarnya, dan saat mendengarkan wanita itu berbicara, dia merasa agak akrab dengan wanita itu. Bab 274, Lia. Yi Tianyun merasa agak familiar dengan wanita itu, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun tentangnya. Tetapi begitu mereka memasuki gedung lelang, dia dengan cepat disambut oleh pelayan lain yang memanggilnya Nona Muda Li. Yi Tianyun segera mengetahui bahwa dia tidak lain adalah Putri Li Tianlong. Setelah mengetahui itu, Yi Tianyun segera memintanya untuk membawanya ke ruang VIP untuk melihat katalog. Dia cepat-cepat memimpin jalan. Dia tidak tahu bahwa begitu dia dan Yi Tianyun menuju ke ruang VIP, pelayan sebelumnya langsung menjelek-jelekan dia karena dia mencuri pelanggan meskipun dia tidak terlalu membutuhkan uang. Teman-temannya langsung menyuruhnya diam, seakan-akan jika suatu saat dia ketahuan menjelek-jelekan putri penguasa pavilion, dia akan kehilangan pekerjaannya atau bahkan lebih buruk lagi. Yi Tianyun mendengar wanita-wanita itu menjelek-jelekan wanita di depannya, dan dia tahu bahwa wanita itu mungkin mendengarnya juga. Tetapi Yi Tianyun tidak mengerti mengapa dia hanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Yi Tianyun memutuskan untuk membiarkannya saja karena itu bukan urusannya. Tak lama kemudian mereka sampai di ruang VIP, dan Lia, saat Yi Tianyun akhirnya tahu nama wanita yang membimbingnya masuk, cepat-cepat menyuruh Yi Tianyun duduk dan langsung bertanya lagi apa yang Yi Tianyun butuhkan sebagai konfirmasi. Aku butuh batu roh giok setidaknya sekitar 22 atau 27 kilogram, aku tidak mau yang di bawah itu. Kata Yi Tianyun yakin. Anda beruntung, Tuan Muda. Saat ini ada yang melelang batu roh giok besar ke Pavilion Bintang. Setidaknya ada 5-6 buah yang beratnya lebih dari 200 pon. Apakah Anda ingin ikut lelang, Tuan Muda?
Tanya Lia sopan. Bagus. Saya puas dengan informasi ini. Nah, adakah yang perlu saya ketahui sebelum bergabung? Tanya Yi Tianyun cepat. Ya, sepertinya penjual batu roh giok itu ingin menjualnya secara utuh. Jadi, bisa dibilang, harganya akan sangat mahal, kata Lia dengan ekspresi menyesal. Tidak masalah, tidak akan ada masalah kalau soal itu. Bisakah alat jiwa menjadi sumber daya perdagangan? Tanya Yi Tianyun santai. Oh, tidak apa-apa, Tuan Muda. Kami memang menggunakan alat jiwa sebagai harga utama untuk pelelangan ini, demi keadilan karena harga emas mudah berfluktuasi, kata Lia sopan. Maaf bertanya, tapi apakah kamu membutuhkan batu roh giok itu untuk membuat Great Array? Tanya Lia penasaran. Ya, saya berencana menggunakannya di Great Array. Apa ada masalah dengan itu? Tanya Yi Tianyun. Tidak, tidak masalah sama sekali. Ini hanya rasa ingin tahu saya yang bodoh. Jika Tuan Muda adalah seorang Divine Rune Master, bolehkah saya merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan kami, Star Pavilion? Anda juga bisa menjadi tetua tamu kami jika Anda mau. Kami akan memperlakukan Anda dengan adil, saya jamin itu. Kata Lia sambil membujuk Yi Tianyun untuk bergabung dengan Star Pavilion. Yi Tianyun tahu bahwa Lia mengundangnya untuk bergabung dengan Pavilion Bintang karena jasanya sendiri. Semakin banyak pakar yang diundangnya, semakin tinggi kedudukannya di pavilion. Maaf sekali, tapi untuk saat ini, saya tidak bisa menerima undangan Anda karena saya akan sibuk beberapa bulan ke depan. Mungkin lain kali, kata Yi Tianyun sopan. Yi Tianyun melihat Lia sedikit kecewa karena Yi Tianyun menolak tawarannya. Tetapi dia cepat-cepat menyingkirkan kekecewaannya dan kembali memperlihatkan senyum cerahnya kepada Yi Tianyun sambil berkata bahwa tidak apa-apa dan dia bisa datang lagi kapan saja jika dia ingin bergabung dengan Pavilion Bintang. Dia segera meminta Yi Tianyun untuk mengeluarkan alat jiwa yang akan digunakan sebagai pembayaran nanti. Dia mengatakan bahwa seseorang telah dengan sengaja berbohong kepada Star Pavilion tentang memiliki sejumlah alat jiwa, tetapi pada akhirnya, mereka melarikan diri karena tidak dapat membayar jumlah yang ditentukan. Yi Tianyun berkata bahwa itu bukan masalah, dan segera mengeluarkan sejumlah alat jiwa tingkat tinggi ke lantai di dekat mereka sambil berkata itu hanyalah sebagian dari gudang senjatanya, dan bertanya kepada Li, ya apakah itu cukup untuk konfirmasi. Mata Lia segera berbinar dan menganggukkan kepalanya, memastikan bahwa jumlahnya cukup untuk saat ini, dan dia akan segera mengarahkan Yi Tianyun ke ruang VIP Balai Lelang. Bab 275. Setelah Lia meninggalkannya sendirian di ruang VIP, Yi Tianyun dengan tenang menyesap tehnya sambil menunggu pelelangan dimulai. Ia memperhatikan para kultivator dari berbagai tempat berdatangan satu persatu. Lelang akan segera dimulai. Dia tahu itu setelah melihat balai lelang sudah penuh sesak oleh para petani. Tak lama kemudian, Lia naik ke panggung. Ia tampak seperti juru lelang untuk acara tersebut. Ia mengumumkan bahwa lelang akan dimulai sebentar lagi dan penawar boleh membeli apapun yang mereka inginkan. Ia mengumumkannya sambil tersenyum, sekaligus memberi isyarat kepada stafnya untuk mengangkat barang pertama. Namun seperti di lorong bersama Yi Tianyun sebelumnya, Lia sekali lagi mendapat tatapan tidak nyaman dan rumor dari para kultivator di aula lelang. Mereka semua mengatakan bahwa Lia adalah seorang kultivator yang tidak kompeten, dan dia ada di sana sebagai hadiah dari Tuan Pavilion Li, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lia mendengar semuanya, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikannya. Dia merasa canggung setelah mendengar semuanya, tetapi dia ingin mempertahankan profesionalismenya dan melanjutkan pelelangan tanpa hambatan apapun. Dia segera mengumumkan harta karun pertama yang akan dilelang, yaitu pedang giok dingin surgawi, alat jiwa kelas menengah dengan rune ilahi dingin ekstrim kelas 4 di atasnya. Pedang itu akan menciptakan ledakan gelombang es saat diayunkan. Itu adalah senjata yang menakjubkan bagi para kultivator yang memiliki ketertarikan pada es. Tawaran awal adalah 1000 batu roh giok dengan kenaikan minimum 100. Setelah dia mengatakan semua itu, semua orang menjadi bersemangat, terutama para kultivator dengan afinitas es. Harganya terus naik, dan Yi Tianyun menyadari bahwa senjata itu pada akhirnya akan menjadi mahal di penghujung hari. Tetapi dia tidak berminat membeli yang itu, dia bisa membuatnya sendiri. Bahkan Divine Rune pun bukan sesuatu yang istimewa. Setelah pedang, setidaknya ada 20 item lagi yang telah terjual kepada penawar, dan batu roh giok yang dicari Yi Tianyun akhirnya akan dilelang. Batu roh giok menduduki peringkat ketiga barang termahal yang akan dijual dalam lelang, oleh karena itu akan dilelang pada paruh kedua. Dua item terakhir yang lebih mahal dari batu roh giok
seharusnya merupakan item jenis obat-obatan, dan yang terakhir tidak diketahui. Yi Tianyun tidak terlalu peduli dengan dua barang terakhir. Dengan kemampuannya menempa senjata dan baju zirah, serta memurnikan pil obat, ia merasa membeli barang semacam itu akan merepotkan. Ia bisa membuatnya sendiri jika benar-benar membutuhkannya. Di ruang VIP, sambil menunggu batu roh giok muncul, Yi Tianyun mengeluarkan alat pemurniannya dan mulai memurnikan banyak alat jiwa kelas rendah. Ia pikir inilah waktu terbaik untuk memurnikan beberapa karena ia bosan menunggu. Ia akhirnya akan bisa memurnikan alat jiwa kelas menengah dan alat jiwa kelas tinggi. Dia tahu bahwa menyempurnakan pil obat dan senjata serta zirah akan berdampak signifikan pada perkembangan fraksinya di kemudian hari. Dia terus menyempurnakan sampai dia mendengar Li, ia terdengar bersemangat sekali lagi. Item berikutnya terutama untuk Divine Rune Master. Saya yakin semua orang sudah tahu item ini, yaitu batu roh giok besar. Beratnya bervariasi, terendah 200 pon, dan tertinggi 300 pon. Saya yakin batu roh giok ini penting untuk menciptakan Great Array, kata Li ya bersemangat sambil menarik penutup batu roh giok. Para kultivator semua gembira melihat batu roh giok akhirnya muncul. Tetapi tidak banyak yang cukup gembira, karena hanya ada beberapa master rune ilahi di antara kerumunan, dan batu roh giok besar itu tidak memiliki nilai apapun bagi kultivator yang bukan master rune ilahi. Sayangnya, penjual tidak mau menjual batu-batu ini per buah, sehingga harus dilelang sebagai satu item. Karena itu, harganya akan lebih tinggi, dan kali ini mata uang utamanya adalah Soul Tool. Soul Tool kelas rendah akan digunakan sebagai mata uang standar. Soul Tool kelas menengah setara dengan 30 Soul Tool kelas rendah, dan Soul Tool kelas tinggi setara dengan 100 Soul Tool kelas rendah. Harga awal adalah 10 Soul Tool kelas rendah dengan kelipatan 10. Ayo mulai penawarannya, kata Li ya bersemangat. Banyak kultivator yang bersemangat mulai menaikkan harga sesuai keinginan mereka sementara Yi Tianyun masih menunggu gilirannya tiba. Bab 276. Seluruh tempat terkejut mendengar bahwa harga batu roh giok telah mencapai 200 alat jiwa kelas rendah. Namun belum berakhir, seseorang dari ruang VIP di sebelah Yi Tianyun juga menawar 300 alat jiwa kelas rendah sebagai harga mereka, yang menyebabkan harga penawaran terus meningkat di antara orang banyak. Lalu suara lembut terdengar dari ruang VIP lain, menaikkan harga menjadi 500 alat jiwa kelas rendah. Banyak orang terkejut mendengar harga tersebut. Mereka tidak melihat peningkatan sebanyak itu yang akan terjadi. Yi Tianyun tahu bahwa sudah waktunya menawar dan langsung berkata bahwa dia akan menawar 800 alat jiwa tingkat rendah. Harga Yi Tianyun telah membungkam semua orang di aula. Itu terlalu mahal untuk batu roh giok. Semua orang melihat ke ruang VIP tempat Yi Tianyun duduk. Mereka ingin melihat wajah orang kaya yang berhasil membungkam mereka. Li ya tahu bahwa suara itu milik tuan muda yang diundangnya sendiri. Dia tahu bahwa dia adalah orang kaya, tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa dia punya uang sebanyak itu. Dari ruang VIP di sebelah Yi Tianyun, dia mendengar tawaran lain dari suara seorang pemuda yang mengatakan dia akan membayar 810 alat jiwa kelas rendah untuk batu roh giok. Pemuda itu pun berbicara dengan nada mengancam kepada Yi Tianyun. Mengatakan bahwa dia berasal dari divisi rune ilahi Kekaisaran Netherworld dan dia sangat menginginkan batu roh giok untuk Kekaisaran Netherworld. Dia juga berkata jika Yi Tianyun tetap menaikkan harga untuk membeli batu itu, Kekaisaran Netherworld akan menghukumnya karenanya. Yi Tianyun menghela napas saat mendengar ucapan lelaki itu, dan segera setelah ucapan pemuda itu, dia menaikkan harganya sekali lagi menjadi 850 alat jiwa kelas rendah. Pria yang mengancam Yi Tianyun sebelumnya terdiam karena tindakan Yi Tianyun yang tidak terduga. Yi Tianyun tidak hanya menaikkan harga sekali lagi, tetapi dia juga mengabaikannya sepenuhnya. Apakah dia tidak tahu siapa dirinya? Dia adalah Li Hao dari Kekaisaran Netherworld. Dia akan memastikan Yi Tianyun membayar penghinaan itu. Tidak seorang pun berani menawar, karena semua orang menyadari bahwa harganya sudah terlalu tinggi. Kau tahu. Kalau begitu, belikan saja sesukamu. Begitu kau meninggalkan pavilion bintang, aku pasti akan mengambil apa yang menjadi milikku, kata Li Hao, hanya Yi Tianyun yang mendengarnya. Wajah Yi Tianyun menjadi dingin. Seperti yang diharapkan dari sampah Kekaisaran Netherworld. Mereka benar-benar tahu cara membuat darahnya mendidih. Kalau laki-laki itu benar-benar mau berkelahi dengannya setelahnya, Yi Tianyun pasti akan membunuhnya dengan cara yang paling brutal.
Lia kemudian memastikan tidak ada penawar lain yang ingin menawar batu roh giok, dan kemudian menutupnya sambil mengatakan bahwa batu roh giok berhasil dibeli oleh tuan muda di ruang VIP. Banyak orang menjulurkan leher untuk mengetahui siapakah orang yang mampu membeli batu tersebut dengan harga setinggi itu. Orang biasa, bahkan orang kaya sekalipun, tidak akan mampu membeli batu roh giok dengan harga sebesar itu. Itu terlalu berat bagi orang yang waras. Namun, Yi Tianyun merasa puas karena akhirnya berhasil mendapatkan batu roh giok. Dia tidak takut menghabiskan sumber dayanya untuk hal-hal yang dia butuhkan. Kalau saja dia tidak mempunyai alat jiwa tersisa setelah itu, dia hanya perlu mencari markas kekaisaran Netherworld yang lain dan menghancurkannya sambil menjarah tempat itu sepuasnya. Tepat setelah batu roh giok, Lia segera membawa barang lain ke panggung. Benda tersebut ditutupi dengan kain merah untuk menutupi aura benda tersebut. Ini pil obat yang sangat berguna untuk semua faksi. Pil obat ini disebut pil pembekuan roh. Pil ini dapat membantu kultivator pemurnian roh menembus tahap kondensasi inti. Pil ini akan langsung menaikkan level kultivator pemurnian roh puncak ke tahap kondensasi inti sebesar 100%, sementara peluang untuk kultivator pemurnian roh lapisan ke-9 adalah 50%. Lelang ini memiliki total 5 pil, yang akan dijual secara keseluruhan. Kata Lia bersemangat. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Itu berarti pil itu dapat membantu 5 kultivator pemurnian roh menerobos ke kultivator kondensasi inti. Bab 277 terus menawar. Setelah melihat pil pembekuan roh, Yi Tianyun menjadi sangat gembira. Di mata orang biasa, pil pembekuan roh itu hanya akan menjadi 5 ahli tahap kondensasi inti lainnya. Tetapi bagi Tianyun dengan mata penaksiran, Yi Tianyun akan mampu menciptakan ahli tahap kondensasi inti dalam jumlah tak terbatas. Dengan menggunakan Appraisal Eye, dia akan bisa mengetahui resep pil obat ini. Dia pasti akan mendapatkan pil itu. Untuk barang ini, saya mengizinkan pembayaran dengan pil obat, alat jiwa, dan batu roh giok. Harganya mulai dari 5.000 batu roh giok, dengan kelipatan 500 batu roh giok. Mari kita mulai penawarannya, kata Lia dengan percaya diri. Yi Tianyun langsung menaikkan harga menjadi 10.000 batu roh giok segera setelah Lia membuka penawaran. Seseorang dari ruang VIP, yang sama dengan Yi Tianyun, dengan cepat menaikkan harga menjadi 11.000, melampaui tawaran Yi Tianyun. Yi Tianyun menggelengkan kepala dan langsung menaikkan harga menjadi 15.000 batu roh giok. Banyak orang yang terkejut dengan keinginan kuat Yi Tianyun untuk membeli pil tersebut. Ia menawar lebih tinggi dari lawannya, seolah-olah tidak ada apa-apanya, hingga menaikkan harga secara keterlaluan. Seseorang dari ruang VIP mencoba, sekali lagi untuk menaikkan tawaran menjadi 16.000 batu roh giok. Tetapi Yi Tianyun segera menaikkan tawaran menjadi 20.000 untuk mengalahkan mereka lagi. Batu roh giok sebanyak itu untuk 5 pil pembekuan roh sungguh keterlaluan. Harganya tidak sebanding dengan 5 pil pembekuan roh. Lia memandang sekeliling ruangan saat semua orang terdiam setelah mendengar harga Yi Tianyun yang keterlaluan. Ia mulai menghitung mundur sebagai tanda bahwa jika tidak ada orang lain yang menawar, saat ia selesai menghitung mundur, pil tersebut akan terjual kepada Yi Tianyun. Setelah beberapa saat, dia segera mengumumkan bahwa Yi Tianyun adalah pembeli sah dari 5 pil pembekuan roh. Sekali lagi, semua orang di ruangan itu ingin mengintip wajah orang kaya misterius itu. Mereka tidak punya petunjuk apapun tentang siapa lelaki misterius itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah lelaki itu berasal dari benua perbatasan surgawi atau bukan. Lia langsung menarik perhatian semua orang lagi saat ia mengeluarkan barang terakhir untuk hari itu. Ia memberitahu semua orang bahwa barang terakhir itu adalah harta karun yang layak menjadi harta keluarga. Ia pun segera mengangkat kain merah yang menutupi barang terakhir di dalam kotak. Semua orang langsung terpesona setelah melihat bola kristal yang bersinar. Ini adalah harta karun roh surgawi. Bola kristal ini akan meningkatkan kultivasi pemiliknya sekitar 30% dari kecepatan normal. Saya yakin kalian para kultivator tahu artinya. Artinya, kalian akan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih cepat daripada yang lain. Benda ini tidak memiliki batasan apapun, artinya bahkan seorang ahli transformasi inti pun masih dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya hingga 30%, kata Lia bersemangat. Segera setelah penjelasan Lia, balai lelang menjadi gempar. Semua petani di ruangan itu ingin memiliki barang ini. Lia sangat puas melihat keributan itu. Ia yakin barang ini akan terjual dengan harga lebih tinggi.
Ia segera memberitahu semua orang bahwa harganya akan mulai dari 50.000 batu roh giok dan lelang pun segera dimulai. Banyak penawar langsung menaikkan harga barang secara serentak. Namun di ruang VIP, Yi Tianyun menyaksikan keributan itu dalam diam sambil menyesap tehnya. Ia tidak tertarik memiliki barang terakhir karena barang itu hampir tidak berguna baginya. Namun, ia tidak keberatan membelinya jika harganya masuk akal. Bab 278. Yi Tianyun belum menawar barang terakhir, yang langsung membuat Lia sedikit kecewa. Ia pikir dengan adanya Yi Tianyun di sini, ia akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Tetapi bahkan tanpa tawaran Yi Tianyun, harga barang itu masih naik cukup tinggi. Setelah beberapa saat, harga berhenti di 90.000 batu roh giok, yang membuat Lia cukup puas. Karena semua barang sudah terjual, saya harap semua orang puas dan akan kembali lagi untuk lelang berikutnya, ujar Lia sambil sedikit membungkuk kepada seluruh penawar. Untuk pemenangnya, silakan datang ke kantor setelah ini untuk menerima hadiahnya. Tentu saja, jangan lupa untuk membayarnya, kata Lia sambil tersenyum tipis. Yi Tianyun segera meninggalkan ruangan dengan tenang karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Saat ia keluar, ia langsung dihentikan oleh Li Hao. Yi Tianyun mendesah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi tampaknya masalah selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia bertanya apa tujuan Li Hao menghentikannya seperti itu. Li Hao langsung bertanya dari golongan mana Yi Tianyun berasal, dan Yi Tianyun langsung menjawab bahwa dia tidak berasal dari golongan manapun. Hal ini membuat Li Hao mengancamnya untuk menyerahkan batu roh giok yang Yi Tianyun menangkan sebelumnya kepadanya segera setelah Yi Tianyun mengambilnya dari paviliun bintang. Jika Yi Tianyun tidak memberikannya kepadanya, dia akan memastikan bahwa Yi Tianyun akan menerima hukuman dari Kekaisaran Netherworld. Yi Tianyun menghela napas sekali lagi dan berkata bahwa dia tidak peduli bahkan jika Kekaisaran Netherworld sendiri datang. Dia tidak akan menyerahkan batu roh giok kepadanya. Li Hao langsung mencibir Yi Tianyun dan berkata bahwa dia ingin melihat berapa lama Yi Tianyun bisa bertahan pada batu roh giok itu. Li Hao segera pergi. Yi Tianyun hanya mengangkat bahu dan berjalan menuju kantor lelang di belakang aula lelang. Di belakang, Yi Tianyun melihat sekelompok orang sedang menyelesaikan pembayaran harta karun yang mereka menangkan di lelang sebelumnya. Ia menyadari Li Hao juga ada di sana, dan menatap Yi Tianyun dengan ekspresi dingin dan sedikit niat membunuh yang terpancar. Yi Tianyun mengabaikan Li Hao saat dia mulai mencari Li Ya untuk mengambil barangnya. Setelah menemukan Lia, Yi Tianyun segera menyapanya, dan Li Ya dengan gembira menyambut Yi Tianyun di kantor. Li Ya segera memperkenalkan Yi Tianyun kepada pria parubaya yang katanya adalah penjual batu roh giok. Pria itu bertanya kepada Yi Tianyun bagaimana Yi Tianyun akan membayar batu roh giok yang dibelinya. Akan terlalu mahal untuk alat jiwa kelas rendah jika Yi Tianyun memilih untuk membayar dengan itu. Yi Tianyun segera berkata bahwa dia akan membayar dengan alat jiwa tingkat tinggi karena tidak terlalu menyebalkan dibandingkan dengan alat jiwa tingkat rendah atau tingkat menengah. Yi Tianyun segera mengeluarkan alat jiwa tingkat tinggi dari inventarisnya untuk memeriksa pria itu. Lelaki itu menyadari bahwa pisau itu tidak memiliki divine rune apapun. Yi Tianyun menjawab bahwa akan lebih baik bagi lelaki itu untuk menggunakan divine rune yang lebih disukainya, yang akan membuat soul tools lebih berbeda. Setelah mengamati perkakas jiwa itu sejenak, lelaki itu menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dia menyukai pisau itu dan akan menghargainya sama dengan 160 perkakas jiwa kelas rendah. Yi Tianyun sangat puas mendengar penilaian pria itu. Demikian terus-menerus, sampai lelaki itu memiliki beberapa alat jiwa bermutu tinggi yang menurut taksirannya sendiri sama nilainya dengan harga batu roh giok dalam pelelangan. Lelaki itu merasa puas menerima perkakas jiwa kelas tinggi dari Tianyun dan berkata bahwa dirinya adalah sesepuh dari Nirvana Menshan dan ingin berbisnis lagi dengan Yi Tianyun pada pelelangan berikutnya jika ada kesempatan. Yi Tianyun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan senang melakukannya jika ada kesempatan di masa mendatang. Setelah menyelesaikan transaksi batu roh giok, Yi Tianyun segera menyelesaikan transaksi pil pembekuan roh. Pil-pil tersebut disempurnakan dan dijual oleh seorang alkemis yang segera merasa puas setelah menerima pembayaran dari Yi Tianyun. Melihat Yi Tianyun jelas-jelas orang kaya, mata Li Hao dipenuhi keserakahan. Ia pikir ia akan kaya raya setelah berurusan dengan Yi Tianyun nanti. Bab 279. Yi Tianyun telah menyelesaikan semua transaksi terkait lelang karena ia sudah memiliki pil pembekuan roh dan batu roh giok.
Ia ingin segera kembali untuk segera menyempurnakan lebih banyak pil pembekuan roh guna menciptakan lebih banyak murid tahap inti kondensasi. Tuan muda, apakah Anda tidak tertarik dengan harta karun roh surgawi itu? Tanya Lia penasaran. Aku tidak terlalu tertarik dengan harta karun semacam ini. Ia menjawab bahwa barang itu tidak berguna baginya, sambil tersenyum agar tidak mengecewakan Lia. Yah, bagaimanapun juga, kerja sama ini menyenangkan. Lia tersenyum dan berkata, apakah Tuan muda ingin tinggal sebentar di paviliun bintang? Lia sudah menyiapkan kamar pribadi yang bisa digunakan Yi Tianyun selama dia tinggal di Star Pavilion. Nona Li, mengapa Anda tiba-tiba bersikap begitu baik kepada saya? Tanya Yi Tianyun. Lia langsung menjawab itu, karena Yi Tianyun memprovokasi kekaisaran Netherworld sebelumnya dengan tidak sengaja kalah saat menawar batu roh giok. Dia takut Li Hao akan melakukan sesuatu yang keterlaluan kepada Yi Tianyun dalam perjalanannya kembali. Yi Tianyun mengangguk dan memberitahu Li ya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan mengurus dirinya sendiri jika situasinya memerlukannya. Yi Tianyun tersenyum setelah menolak tawaran Li Ya dan meninggalkan gerung lelang. Li Ya melihat Li Hao dengan ramah mengikuti Yi Tianyun sambil menyeringai sambil menjaga jarak sedikit. Li Ya masih merasa khawatir meski Yi Tianyun sudah menjamin bahwa dia akan baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun sebenarnya ingin Li Hao mengikutinya, sehingga Yi Tianyun bisa mengisi kembali beberapa perkakas jiwa yang sebelumnya dia tawar. Ketika ia berjalan menuju gerbang, seorang wanita berpenampilan biasa menghentikannya. Ia sedikit terkejut melihat wanita itu menghentikannya seperti itu. Ia tahu wanita itu adalah salah satu penawar batu roh giok di ruang VIP lain sebelumnya. Ia bertanya, apakah ada yang diinginkan wanita itu darinya. Yi Tianyun juga melihat status wanita itu melalui mata penaksirannya, dan dia cukup terkejut saat melihat wanita itu penuh dengan benda-benda yang berhubungan dengan roh. Yi Tianyun penasaran setelah melihat itu, ia langsung menduga wanita itu berasal dari klan roh. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana keadaan Xiao Qingxuan saat ini. Bisakah aku membeli 2 batu roh giok milikmu? Tanya wanita itu. Yi Tianyun menyadari bahwa wanita itu tidak memiliki niat jahat terhadapnya, dan nadanya lembut, sehingga dia menyimpulkan bahwa wanita itu bukanlah pengkhianat ras roh. Mengetahui sedikit informasi itu, Yi Tianyun memutuskan untuk mengujinya. Ia bertanya apa yang bisa ditawarkan wanita itu untuk batu roh gioknya. Oh, apa yang kau punya? Aku bisa mengukir rune ilahi tingkat 5 untukmu. Yi Tianyun langsung tahu kalau tebakannya benar. Dia membuktikan kalau dirinya minimal adalah Divine Rune Master tingkat kelima. Di dunia ini, hanya Spirit Race yang bisa mencapai Divine Rune Master tingkat kelima di usia semuda itu. Apakah kamu benar-benar yakin hanya butuh 2? Ya, aku hanya butuh 2. Bagaimana? Aku bisa memberimu alat jua tambahan kalau kau mau. Yi Tianyun tidak melihat adanya kerugian dalam melakukan hal itu, padahal ia hanya membutuhkan 4 diantaranya, dan totalnya ada 6 yang ia menangkan sebelumnya. Oke, tapi aku tidak butuh barang-barangmu. Beri aku informasi. Wanita itu langsung tertarik. Apa itu? Yi Tianyun segera berkata, bagaimana situasi terkini di Spirit Race? Setelah mendengar permintaan Yi Tianyun, wanita itu membeku. Dia tidak akan rela mengkhianati rakyatnya sendiri demi hal seperti itu. Dia tidak mengenal Yi Tianyun dan, oleh karena itu, tidak bisa mempercayainya. Tuan muda ini, aku tidak tahu apapun tentang ras roh. Yi Tianyun memahami keengganannya untuk menjual rakyatnya kepada orang asing. Sepertinya kamu tidak mau bicara. Yi Tianyun tersenyum tipis. Sebenarnya, aku punya teman di Spirit Race, hanya ingin tahu kabarnya, jangan terlalu gugup. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu berikan cincin penyimpananmu padaku. Wanita itu terkejut mendengar Yi Tianyun meminta cincin penyimpanannya dan segera melakukan apa yang diminta Yi Tianyun. Yi Tianyun memindahkan 2 dari 6 batu roh giok ke cincin penyimpanan wanita itu dan mengembalikannya kepada wanita itu. Selesai. Dia terkejut melihat 2 batu roh giok besar sudah ada di dalam tempat penyimpanannya. Tanpa berpikir panjang, wanita itu menyerahkan cincin penyimpanan lain kepada Yi Tianyun. Ini untuk pembayaran. Aku tidak ingin berutang pada siapapun. Dia segera pergi, karena dia benar-benar mempunyai masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Yi Tianyun memeriksa isi cincin penyimpanan dan melihat bahwa cincin itu penuh dengan peralatan jiwa dan ukiran rune ilahi.
Nilai total dari benda-benda di dalam cincin itu lebih besar dari nilai 2 batu roh giok yang diberikan Yi Tianyun kepada wanita itu. Bab 280. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya setelah melihat isi cincin penyimpanan yang diberikan wanita itu. Wanita itu terlalu jujur untuk kebaikannya sendiri. Yi Tianyun benar-benar tidak butuh imbalan apapun. Lagi pula, dia tahu Li Hao harus melihat pertukaran itu lebih awal, dan Tianyun tahu Li Hao akan segera mengincarnya. Namun saat dia berbalik, dia melihat Li Hao masih berada di dekatnya dan mencibir penuh kemenangan. Yi Tianyun mengerutkan kening. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Li Hao sudah mengirim orang-orangnya untuk mengejar wanita itu sebelumnya. Yi Tianyun punya firasat buruk dan segera melacak kekuatan spiritual wanita itu menggunakan mata penaksirnya. Ia melihat Li Hao juga telah pergi, dan ia langsung merasakan firasat buruk tentang wanita itu. Setelah mencari beberapa saat, ia segera menyadari bahwa wanita itu telah mencapai gerbang luar paviliun bintang dan telah menyiapkan seekor elang besar untuk terbang keluar dari tempat itu. Namun, Yi Tianyun segera menyadari beberapa pria berjalan ke arah wanita itu dengan sikap mengancam. Saat mereka mendekati wanita itu, mereka segera menghentikannya meninggalkan tempat itu karena salah satu dari mereka dengan cepat mengambil kendali elang tersebut. Wanita itu tampak pucat pasi setelah melihat apa yang dilakukan para pria di hadapannya. Ia tahu para pria ini berniat jahat. "Nyonya, bisakah Anda bermurah hati dan memberikan apa yang diberikan pemuda itu kepada Anda sebelumnya?" Salah satu pria yang mengancam berkata dengan nada genit. "Kalau Anda tidak mau memberikannya, saya jamin kami akan bersikap sedikit kasar." Pria itu berkata lagi dengan sorot mata yang menggoda. Sayangnya bagi wanita ini, dia sudah melewati gerbang paviliun bintang. Dia tidak lagi memiliki perlindungan paviliun bintang setelah berada di luar wilayah mereka. Dia harus menemukan cara untuk lolos dari cengkeraman para pria ini. "Anak muda yang mana? Aku tidak kenal siapapun. Aku tidak menerima apapun dari siapapun saat berada di paviliun bintang tadi," kata wanita itu dengan tenang. Lelaki yang berbicara tadi menyeringai dan langsung memerintahkan sisa lelaki yang datang bersamanya untuk mencari barang-barang milik wanita itu pada elang tersebut, sementara lelaki itu berjalan ke arahnya sambil berkata bahwa dia sendiri yang akan mencarinya. Mendengar pria itu bertekad mencari batu roh giok yang diterimanya dari pemuda itu sebelumnya, raut wajahnya memucat. Ia segera mengeluarkan 2 jimat ilahi dan melemparkannya ke arah mereka. Jimat itu meledak saat mengenai mereka. Kekuatan ledakan itu setara dengan serangan seorang kultivator tahap kondensasi inti puncak, dan orang-orang itu langsung terlempar jauh darinya dan elang tersebut. Ia segera menunggangi elang besar itu dan terbang cepat untuk melarikan diri. Namun, begitu elang itu terbang, ombak besar menghantamnya dan membunuhnya di tempat. Wanita itu jatuh ke tanah. Melihat ia tak bisa lagi melarikan diri melalui udara saat menggunakan Big Eagle, ia segera berlari kembali ke gerbang untuk mendapatkan perlindungan Star Pavilion sekali lagi. Ia mengutuk dirinya sendiri karena ketidaksabarannya. Ia seharusnya menunggu beberapa hari di Star Pavilion sampai ia yakin situasinya sudah tenang sebelum pergi. Ia menyesali keputusan impulsifnya karena tahu Li Hao ada di dekatnya. Namun usahanya sia-sia. Saat ia mendekati gerbang paviliun bintang, Li Hao segera meraih tangannya dan melemparkannya kembali ke arah bangkai elang besar itu. "Apakah itu jimat ilahi detonasi yang baru saja kulihat?" tanyanya dengan mata penuh semangat. "Kamu dari ras roh, bukan?" kata Li Hao dengan penuh semangat. Wanita itu memilih untuk tetap diam sambil menatap Li Hao dengan jijik. "Kau tak perlu bicara, aku sudah tahu kau dari ras roh. Mustahil ada orang yang punya jimat ilahi detonasi itu, karena itu jimat pertahanan khas ras roh," kata Li Hao sambil menyeringai penuh kemenangan. "Sekarang, kau harus ikut denganku. Kujamin Kekaisaran Netherworld akan menjagamu dengan baik dan kau bisa bertemu dengan semua orangmu yang sudah ada di sana sejak awal," kata Li Hao sambil menyeringai jahat. "Tidak, terima kasih. Aku lebih baik mati," kata wanita itu sambil meludahi wajah Li Hao. Li Hao segera menjambak rambut wanita itu dan melemparkannya ke samping sambil mendaratkan tendangan ke perutnya. Saat ia menendang wanita itu sekali lagi, ia merasakan bahaya yang mengancam. Namun, ia tak sempat menghindar karena tendangan Yi Tianyun mendarat tepat di dadanya. Wanita itu menoleh ke arah orang yang menyelamatkannya dari Li Hao dan melihat bahwa orang itu adalah pemuda yang memenangkan batu roh giok dan berbagi sebagian dengannya sebelumnya. Bersambung.